Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 26, dia dingin tapi dia juga hangat. Siang ini, Sultan berencana menelepon ibunya di Amerika untuk memberitahu kalau dirinya akan segera menikah. Di meja kerjanya, Sultan tampak ragu. Dia masih menimbang apakah menelepon atau tidak. Lihatlah ponselnya sekarang, dia ketuk-ketuk tidak jelas di atas meja. Kau sedang apa? Tanya Ratu tiba-tiba muncul. Astaga, kenapa Presdir selalu muncul tiba-tiba? Mengagetkan saja. Kata Sultan sambil mengelus dadanya. Apa kau punya banyak uang? HP-mu bisa rusak kau perlakukan begitu, ucap Ratu. Saya mau menelepon ibu saya di Amerika. Ya sudah, cepat telepon. Presdir bisa masuk ke dalam? Saya tidak konsen bicara di telepon kalau ada Presdir. Aku baru keluar, mana mungkin masuk ke dalam, ini sudah makan siang. Ku beri waktu 5 menit untuk menelepon, aku tunggu di parkiran. Kita makan siang di restoran kemarin, titah Ratu, lalu pergi. Setelah Ratu pergi, Sultan menelepon ibunya. Hanya sekali deringan, nomor ibunya langsung terhubung. Assalamualaikum, Nak. Waalaikumsalam, Ma. Sultan kangen mendengar suara ibunya, karena hampir seminggu dia berpisah dari ibunya. Bagaimana pekerjaanmu di Jakarta? Sudah beres? Tanya berlian lembut. Alhamdulillah sudah beres, Ma. Aku menelepon karena mau mengabari Mama. Aku mau menikah. Benarkah? Siapa gadis beruntung itu, Nak? Gadis pertama yang akan kau kenalkan pada Mama. Berlian sangat antusias. Pasalnya selama ini Sultan tidak pernah pacaran ataupun punya teman perempuan. Sultan hanya punya Sarah di sisinya, itu pun bukan sebagai lawan jenis, tapi sebagai rekan kerja, dan Sarah tidak menaruh hati pada Sultan. Karena dia menyukai Yu, namanya Ratu Dania Sanjaya. Dia putri sulung pemilik Winner Group, Ma. Oh ya, kapan Mama dikenalkan padanya? Begini, Ma, Ratu sebenarnya pernah menikah. Dia bercerai 3 tahun yang lalu. Tapi kau mencintainya kan? Tanya berlian memastikan. Iya, Ma. Sultan berbohong pada berlian. Karena berlian sama seperti kedua orang tua Ratu, menghargai cinta dan kasih sayang. Selama anak Mama mencintainya, Mama akan selalu merestui. Sultan, kedua orang tua Ratu pemilik Winner Group kan? Kenapa, Ma? Winner Group adalah perusahaan yang sama besarnya dengan WM Group. Mama kenal dengan Bu Kristal dan Pak Boy. Dulu kami sering bertemu di acara bisnis. Bu Kristal adalah wanita baik dan kuat. Pak Boy adalah pejabat yang jujur dan hangat. Artinya Ratu berasal dari keluarga penuh cinta dan kasih sayang. Mama sangat senang kau menikahi Ratu. Apa Ratu tahu tentang keluargamu?
bahwa keluarga kita tidak seharmonis keluarga mereka? Sultan sudah memberitahu Ratu semuanya, Ma. Syukurlah, kalau begitu Mama ke Jakarta hari ini juga. Bagaimana? Mama tidak usah buru-buru. Lebih cepat lebih baik, Nak. Kalau begitu, sampai jumpa di Jakarta, Ma. Love you, anak Mama. Love you. Tuh, Sultan mematikan panggilan. Sudah teleponannya? Ucap Ratu yang lagi datang tiba-tiba. Presdir, Anda mengagetkan saya lagi. Kutunggu 5 menit kau belum datang, jadi aku kemari. Saya sudah selesai menelepon. Ayo kita berangkat, Presdir. Keduanya pun turun ke bawah, pergi ke restoran untuk makan siang. Sesampai di restoran, Sultan memesan ruang VIP dan menu makanan kesukaan Ratu. Ketika mereka hendak ke ruang VIP yang mereka pesan, seketika langkah Ratu terhenti. Ratu melihat Denny dan Realita di sana bersama anak mereka. Sultan melihat ke arah pandangan Ratu. Sultan mengenali wajah Denny dan Realita. Karena sebelum ke Jakarta dulu dia sudah menyelidiki latar belakang Ratu. Termasuk mantan suaminya, mengerti bagaimana hancurnya perasaan Ratu. Sultan menggenggam tangan Ratu untuk menyadarkannya dari kesedihan. Ayo Presdir, kita masuk. Kata Sultan. Ratu tersadar. Untunglah Denny dan Realita tidak melihat mereka. Denny dan Realita sedang sibuk makan sambil mengobrol dengan riang. Ratu pun menuruti Sultan untuk segera pergi ke ruang makan mereka. Mereka sudah bahagia. Mereka juga tidak tahu sudah menyakiti Presdir dengan sangat dalam. Jika mereka bisa bahagia, Presdir pun juga bisa bahagia. Ucap Sultan, sepertinya kau sudah tahu siapa mereka? Pasti sebelum datang kemari, kau sudah menyelidikiku, tebak Ratu. Terlalu fokus ke masa lalu, tidak berdampak baik bagi kesehatan dan mental. Mama saja bangkit sekuat tenaga setelah bercerai dari Papa. Nasihat Sultan, bicara sangat gampang, melakukannya susah. Jawab Ratu, saya akan membantu, Presdir. Saya jamin Presdir akan bangkit. Lebih kuat dan lebih bahagia dari mereka. Ucap Sultan manis. Ucapan Sultan sesaat membuat Ratu terpesona. Tapi Ratu segera menyadarkan dirinya. Pesanan datang. Kata pramusaji yang datang membawa makanan, diikuti oleh pramusaji yang lain. Bu Ratu, kata salah satu pramusaji. Kau kenal aku? Tanya Ratu. Tentu saya kenal, terima kasih banyak Bu Ratu. Anda sudah membiayai penyembuhan kakak ipar saya yang mau bunuh diri. Anda juga sudah membiayai pengobatan kakak saya. Padahal kakak saya sudah lancang menodongkan pisau waktu itu ke leher Anda. Ucap pramusaji itu, tidak masalah, aku juga harus bertanggung jawab karena memecat kakak iparnya. Jawab Ratu canggung, semoga kebaikan Anda dibalas berkali-kali lipat oleh Tuhan. Sultan tidak menyangka,
Sultan pikir ratu memenjarakan pria tempo hari. Dan tidak peduli pada nasibnya, ternyata ratu malah menolong mereka. Sultan kembali kagum pada ratu. Dia dingin tapi dia juga hangat, puji Sultan dalam hati. Setelah menyajikan semua makanan, para pramusaji itu keluar. Kenapa melihatku seperti itu? Kau terpesona? Goda ratu. Tidak, saya hanya kagum. Ternyata Anda tidak seburuk yang dikatakan orang. Kagum dan terpesona adalah dua kata berbeda tapi maknanya sama. Apa yang dikatakan orang belum tentu benar. Ayo cepat makan, pekerjaan kita masih banyak. Ucap ratu dengan tersenyum. Mimik wajah ratu terlihat lembut dan teduh. Sultan juga teringat mimik wajah ratu ketika pertama kali bertemu dulu di bus. Auranya baik dan penuh kelembutan. Kenapa banyak orang yang menyebutnya menyebalkan? Apakah karena perceraian pahit 3 tahun yang lalu? Hingga mengubah gadis lembut dan halus seperti ratu menjadi wanita dingin dan kasar. Banyak pertanyaan yang muncul di benak Sultan, namun Sultan tahan. Keduanya pun hanya fokus melahap makanan masing-masing. Witama kini sedang berada di rumah sakit milik Denny. Sudah lama Witama mengidap penyakit kanker liver. Orang lain tidak tahu mengenai penyakit Witama. Selain Mahdalena, Marvin dan tim medis pilihan di rumah sakit Denny. Witama menyembunyikannya, karena tidak ingin media maupun para petinggi WM Group heboh. Mereka akan berasumsi macam-macam, dan menuntut Witama segera melantik pimpinan baru jika tahu penyakit kronis Witama. Awalnya kanker liver yang Witama derita hanya stadium 1. Kini sudah sampai stadium akhir. Segala pengobatan telah dilakukan termasuk mendatangkan dokter ahli dari negara maju. Namun, hasilnya nihil. Witama masih terbaring lemah di rumah sakit sejak seminggu yang lalu. Sayang, banyak yang menanyakan ketidakhadiranmu di kantor. Ini sudah seminggu. Kata Mahdalena bicara lembut sambil mengelus tangan Witama, yang terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Apa Marvin tidak mengatakan pada mereka aku sedang cuti? Sahut Witama lemah. Kau tidak pernah cuti lama, jadi mereka penasaran. Marvin sudah mengatakan itu pada mereka. Tapi mereka tidak percaya pada Marvin. Mengurus urusan sepele saja Marvin tidak becus, apalagi menjadi pimpinan. Sayang, jangan bicara begitu. Marvin anak kita satu-satunya. Aku punya anak lain selain Marvin. Stop, anak lain? Maksudmu si Sultan? Apa kau lupa mereka sudah pergi dari hidupmu selama 24 tahun? Hanya aku yang menemanimu dalam suka dan duka selama ini. Apa pengabdianku selama 31 tahun jadi istrimu tidak berarti? Mahdalena kesal. Mereka pergi karena keegoisanku. Berlian bahkan tidak pernah menggunakan uang yang kukirim untuk membiayai Sultan. Aku menyesal karena membuat istriku pergi. Penyakit ini mungkin hukuman dari Tuhan. Kau memang egois Witama. Kau sendiri yang menyuruhku datang ke kehidupan rumah tangga kalian.
Kau bilang ingin putra, karena istrimu tidak bisa memberikanmu putra. Sekarang lihat. Aku sudah memberikanmu putra, tapi setelah istrimu hamil, kami tidak berarti lagi bagimu. 24 tahun sikapmu berubah setelah wanita itu pergi. Magdalena, kau dan Marvin tetap istri dan anakku. Tapi Berlian dan Sultan adalah keluargaku yang gagal kujaga. Lalu kau mau apa? Berlian sendiri tidak mau rujuk denganmu. Sultan juga tidak mau bertemu denganmu, apalagi menganggapmu ayahnya. Hanya aku dan Marvin yang peduli padamu. Peduli? Kau hanya peduli dengan kemewahan. Kau sendiri sibuk menjadikan Marvin penggantiku. Kau senang kan aku segera mati? Sayang, jaga bicaramu. Aku tidak pernah senang melihatmu sakit. Dan Marvin, dia anakmu secara hukum dan agama. Wajar kalau dia menggantikanmu. Tapi dia gagal total. Dia tidak punya prestasi sedikit pun atas perusahaan. Bahkan banyak anak buahku hampir kewalahan menutupi semua skandalnya. Sebagai ayah, aku tidak percaya padanya. Aku tidak akan menyerahkan perusahaan padanya. Tegas Witama, maksudmu perusahaan akan diwariskan pada Sultan? Benar, Magdalena terdiam. Dia kesal dan tidak tahu harus berkata apa. Langkahi dulu mayatku sebelum kau menjadikan Sultan pewaris, teriak Magdalena. Magdalena yang kesal langsung berdiri. Kalau begitu, tidak perlu aku repot-repot berada di sisimu. Berjuang sana sendirian melawan penyakitmu sampai kau mati. Kau suami egois. Magdalena langsung pergi. Dia membuka pintu lalu membantingnya keras. Marvin. Magdalena terkejut melihat Marvin ada di luar. Nak, kau dengar semua pembicaraan kami? Tanya Magdalena hati-hati. Kalau aku putra yang gagal memenuhi ekspektasi papa? Tanya Marvin balik. Jangan berkecil hati Marvin. Mama jamin, perusahaan akan menjadi milikmu. Magdalena memeluk putranya yang terlihat sedih. Dalam pelukan Magdalena, Marvin mengepalkan tangannya. Dia menatap benci pada orang yang berada di balik pintu. Mati saja kau tua bangka, bagimu aku tidak pernah benar. Runtuk Marvin dalam hatinya, malam hari telah tiba. Di apartemen, Yo dan Sarah membantu Sultan berpakaian pantas untuk bertemu kedua orang tua ratu. Mereka juga sudah menyusun skenario. Kalau saja Sultan mendapat pertanyaan dari kedua orang tua ratu. Hari ini Sultan mengenakan kemeja hitam dan kasual. Wah, aku baru sadar kau sangat tampan. Jika aku gadis muda, aku pasti naksir padamu, ucap Yo. Sultan, kau tampan melebihi Marvin, puji Sarah. Kalau Sultan tampan dari Marvin, kenapa dulu kau naksir Marvin? Sampai tidur dengannya? Tanya Yo random. Yo, jangan bertanya begitu. Hargai perasaan Sarah, ucap Sultan. Apa pertanyaanku masih menyakitimu? Tanya Yo pada Sarah. Aku sudah melupakan Marvin. Dia tidak pantas dicintai.
Kalau dia cinta, kenapa tidak mempertahankanku? Malah menurut pada orang tuanya, jawab Sarah enteng. Sultan dan Yo senang Sarah sudah tidak terluka dengan masa lalunya. Ada kalanya kita harus sadar kalau pilihan di masa lalu kita memang salah. Untunglah pilihan itu sudah digagalkan oleh Tuhan. Sultan tahu, yang membuat Sarah berhasil melupakan masa lalunya adalah Yo. Yo selalu ada untuk Sarah selama ini sebagai orang terdekatnya. Hanya saja Sarah masih belum siap menjalin hubungan baru. Itu yang menyebabkan hubungan Yo dan Sarah masih diam di tempat. Sultan, dalam seminggu ini, aku dan Yo sangat teliti mengamati Ratu. Menurut kami, Ratu belum move on. Kontrak pernikahanmu dengannya kan 5 tahun? Aku berharap kau bisa menyembuhkan luka hati Ratu, seperti kau dan Yo membantu menyembuhkan luka hatiku. Salah sedikit saja, jika disakiti lagi, hati wanita yang pernah disakiti akan hancur melebihi yang dulu. Nasihat Sarah, jatuh cinta beneran dengan Ratu juga tidak masalah. Kau untung karena dapat istri sungguhan konglomerat kaya, kata Yo sambil bergurau. Kita lihat saja ke depannya. Apa kalian pernah melihatku jatuh cinta? Tanya Sultan, lalu dijawab dengan menggelengkan kepala oleh Yo dan Sarah. Karena kau tidak pernah jatuh cinta, pasti kau akan segera jatuh cinta. Aku berani bertaruh. Jawab Yo. Sudah bicaranya, Yo, sebaiknya kau persiapkan diri saja. Setelah aku menikah dengan Ratu, kau akan makin sibuk mengurus perusahaan. Karena hanya berdua dengan Sarah, kata Sultan lagi. Tenang saja, kami sudah siap, jawab Sarah. Di kediaman Sanjaya, Boy dan Kristal sudah rapi. Mereka menunggu kedatangan calon menantu mereka. Tanpa disangka, Raja pulang ke Jakarta. Sejam yang lalu dia baru tiba. Boy dan Kristal senang keluarga mereka lengkap saat makan malam pertama ini. Raja masih berada di ruang kerja Ratu. Apakah Ratu yakin mau menikah dengannya? Coba pikirkan sekali lagi, kau dan dia tidak saling mencintai. Aku tidak ingin Kak Ratu terluka lagi. Kata Raja, berisik, ini hidupku. Jawab Ratu, Kak, aku mohon. Daripada kau memohon padaku, lebih baik cari pasangan sana. Ratu tidak mau lagi mendengar ocehan Raja. Dia pun berdiri dan pergi meninggalkan Raja. Apa dia pulang hanya untuk melarangku menikah? Kenapa dia mengirim Sultan padaku? Kalau dia tidak mau aku menikahinya? Dasar gila, gerutu Ratu. Sultan berangkat ke rumah Ratu dengan menaiki taksi. Sultan sudah biasa melihat rumah mewah keluarga konglomerat selama hidupnya. Jadi dia tidak heran lagi melihat rumah Ratu yang begitu mewah. Lagi pula rumah ayahnya tidak kalah mewah dari kediaman Sanjaya. Bersambung.